Hai, kenalin, aku Saprilian Hidayat, mahasiswa Matematika semester 6, Universitas Padjadjaran. Berbicara tentang data, data adalah sebuah entitas unik yang memiliki banyak sekali informasi yang ada di dalamnya. Dan jika kita mampu mengekstraksi insight yang ada dalam data tersebut, kita mampu menghasilkan sebuah arahan ataupun petunjuk bagi sebuah keputusan bisnis. Saya memiliki minat yang sangat besar dalam bidang teknologi, khususnya di bidang data. Dan posisi data science di DB Telkom merupakan posisi impian saya sejak lama. Dan saya ingin bekerja di sana. Hal ini sejalan dengan komitmen dari perusahaan Telkom sendiri, yang secara proaktif menggunakan data dalam rangka untuk memahami preferensi pelanggan, meningkatkan quality product, dan mengoptimalkan operasional. Tentu, ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dan bermanfaat bagi saya untuk menunjang karir saya ke depan menjadi jauh lebih baik. Selain kegiatan akademik, saya juga aktif dalam berbagai kegiatan kompetisi seperti business case, data science, dan data analytics. Dan tentunya hal ini bukan hanya menjadi dasar saya untuk memiliki pengetahuan di bidang hard skill dan soft skill bidang data, tetapi memiliki fondasi yang kuat tentang business acumen dari perusahaan itu sendiri. Nah, berbicara tentang project nih, saya telah mengerjakan berbagai jenis project yang berkaitan dengan artificial intelligence, data analytics, maupun data science. Dan itu berkaitan dengan text analysis menggunakan NLP, image processing, dan juga forecasting serta modeling menggunakan machine learning dan juga deep learning. Nah, berikutnya saya akan coba menjelaskan secara detail salah satu proyek yang pernah saya kerjakan. Ini adalah proyek tentang review sentiment analysis pada perusahaan McDonald di Amerika Serikat. Nah, ada 4 tahapan yang akan dilakukan. Yang pertama, problem definition dan planning, data cleaning dan processing, data analysis dan visualization, dan conclusion. Project ini memiliki dataset terdiri dari 33.000 review anonim pada perusahaan McD di Amerika Serikat yang di-scrape melalui Google Review, yang isinya terdiri dari nama toko, kategori, alamat, koordinat geografi, review rating, review text, dan timestamp. Pada proses data cleaning, yang pertama saya melakukan proses exploratory data analysis dan data processing, yaitu melakukan cleaning data berupa handling missing value, convert kolom yang belum sesuai, dan juga mendelete beberapa special character. Selanjutnya, saya melakukan basic NLTK, yaitu dengan menambahkan post text, stop word, word nets, words, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, saya melakukan sentiment analysis, dan di sini saya menggunakan model Roberta Pre-train dan menambahkan kolom-kolom baru untuk menambahkan nilai skor dari Roberta Post, yaitu skor positif, negatif, maupun netral, dan menambahkan kolom baru untuk melihat apakah rating tersebut positif, negatif, maupun netral. Ini adalah proses dalam proses data cleaning. Nah, dari hasil analisis tadi diperoleh bahwa review negatif itu memiliki proporsi yang terbanyak dengan nilai presentasi 40,9%. Dan rating 1 itu memiliki jumlah yang paling banyak. Dan juga kita menemukan 5 toko memiliki review positif terbanyak, yaitu Grand Park, North Hollywood, Dallas, Reno, dan New York. Dan juga kita menemukan 5 alamat toko yang memiliki review negatif terbanyak, yaitu Orlando, Miami, Kissimmee, Dallas, North, dan Hollywood. Nah, kita juga bisa melihat kata apa sih yang paling sering muncul dalam review komen, yaitu dalam words itu ada order, kemudian di bigram ada drive thru, kemudian ada get order wrong, dan never get order right. Nah, di sini saya menggunakan visualisasi workload untuk melihat kata apa yang sering muncul, yaitu ternyata ada kata order di word dan drive thru di bigram. Dari hasil analisis tadi, kita mempunyai rekomendasi yang akan diajukan kepada stakeholder, yaitu melakukan optimisasi kepada prosedur pelayanan. Yang kedua, diharapkan untuk mengimplementasikan konfirmasi order kepada drive-thru agar tidak terjadi miskomunikasi. Dan yang ketiga, mengadakan training session kepada customer agar pelayanan menjadi lebih cepat. Di sini saya juga telah membuatkan sebuah dashboard yang bertujuan agar mempermudah para stakeholder melihat dari hasil analisisnya. Ada beberapa kesulitan yang saya alami ketika mengerjakan project ini dari awal hingga akhir, yaitu saya masih kesulitan dalam mengelompokkan mana review text yang memiliki main topik tersendiri. Sebagai contoh, seharusnya di sini ada 4 kolom. Yang kolom terakhir adalah kolom main topic. Nah, contohnya, misal you don't get the whole change order, seharusnya itu kita tambahkan yaitu main topic customer service yang bermasalah ataupun get order wrong, seperti itu. Nah, namun sebagai solusinya, saya menggunakan nilai dari bigram yang dijadikan sebagai nilai dari main issue topic.
Namun ada beberapa kurangan. Contohnya, wrong order sebenarnya bukan nilai wrong order, tetapi nilai dari fast food. Namun ketika saya melihat lebih dalam dari review teks tadi, ternyata emang terjadi wrong order. Kemudian dari order delays, ternyata itu bukan nilai order delays, tapi get order. Nah, kemudian masalah selanjutnya, ternyata Looker tidak bisa melakukan visualisasi workload. Sebagai solusinya, saya melakukan sebuah screenshot dan melakukan attach gambar dalam Looker tadi. Nah, itu tadi project-project yang baru saya kerjakan. Saya yakin ada banyak hal yang masih bisa ditingkatkan dan diperbaiki agar menghasilkan hasil yang optimal. Dari project tadi, saya menggunakan dua tools utama. Yang pertama, Looker sebagai dashboard creation, dan yang kedua, Python untuk proses analisis. Dari tools yang telah saya gunakan, saya yakin saya memiliki kemampuan 9, baik itu Python, SQL, maupun Tableau. Dan tools lainnya dalam dashboard creation seperti Power BI, Streamlit, dan juga Tableau, saya memiliki skor 8. Dari semua experience dan pengalaman yang saya miliki, saya yakin dan saya merasa layak untuk mengisi posisi data scientist di DTB Telkom, kampus Merdeka saya kelima. Telkom, kamu harus pilih saya.